Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat kembali berada di ruang yang berbahagia. Salawat dan salam tidak lupa kita sajikan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pertama-tama penguatan kita kepada Kepala SMA Indonesia Umum Pambiya, para wakil, para dewan guru, teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Hari ini kita langsung saja ingin melihat dan kita belajar sama-sama lah tentang bagaimana diseminasi terhadap budaya positif yang ada di sekolah kita yang nantinya akan dibimbing oleh teman kita, ibu guru kita yang hebat, Ibu Ratna SPD. Nah, nanti di sini kita akan saling belajar kelompok ya, bagaimana sebenarnya konsep budaya positif yang ada di sekolah kita. Bu Ratna sudah sepakat mengambil tentang kesepakatan kelas. Di sekolah kita ketahui bahwa semua kelas sudah ada kesepakatan kelas, ya kan Bu Ratna? Tapi hari ini kita ingin merefleksi kembali bagaimana sebenarnya hasil dari kesepakatan kelas di budaya positif di sekolah kita tentunya. Oke Bapak Ibu, tuh mau silakan. Biar waktunya lebih cepat, kita langsung aja kepada Ibu Ratna. Kita persilakan dengan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul di ruang yang bijaksana ini. Kemudian sholawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kehargaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita penerangan sampai hari ini sehingga kita mampu dan bisa untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Izinkan pada hari ini saya untuk menyampaikan sedikit apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak, yang mana di sini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya kita merujuk dulu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan nasional. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Selanjutnya tujuan pendidikan adalah kemerdekaan dan pendidikan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi intinya pendidikan ini bukan memaksakan sesuatu yang kita inginkan, yang guru inginkan kepada anak-anak, tetapi guru itu menuntun si anak untuk mencapai kemerdekaannya sendiri. Artinya guru itu harus mengetahui, memahami bakat dan minat si anak ini seperti apa. Dan pendidikan itu harus sejalan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana si anak itu hidup. Jadi tanpa mengesampingkan budaya leluhur si anak, kemudian harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang saat ini yang sains berkembang sangat pesat. Jadi itu diselaraskan karena anak-anak sekarang lebih ke teknologinya agar nanti dia sudah selesai pendidikan, saat dia sudah lulus, dia bisa memaksimalkan potensi dirinya untuk terus dapat berkembang dan menemukan jati dirinya. Nah, ini nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Seorang guru itu harus berpihak pada murid. Artinya pembelajaran itu berpihak pada murid. Melaksanakan pembelajaran yang seperti apa yang diinginkan oleh murid, menuntun murid, tetapi tidak memberikan kebebasan seluas-luasnya. Maksudnya di sini murid itu bebas memilih minat dia sendiri, apa yang dia inginkan, seperti cara gaya belajar mereka sendiri.
Tetapi gaya belajarnya tidak boleh ataupun jangan sampai mengganggu teman-temannya. Kemudian nilai yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah mandiri. Mandiri ini di sini artinya guru itu melakukan pengembangan diri itu tanpa ada paksaan. Misalnya, contohnya pelatihan jangan disuruh dulu. Bu, ikut pelatihan ini, Bu, ikut pelatihan. Tanpa disuruh, guru-guru bisa mengembangkan dirinya. Ada pelatihan online, ikut tanpa disuruh oleh kepala sekolah atau pihak yang lainnya. Kemudian, misalnya pengembangan diri, belajar teknologi. Jangan menunggu disuruh dulu untuk belajar teknologi, tapi hadirkan dalam diri kita untuk belajar teknologi agar nanti pembelajaran yang kita lakukan sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang, perkembangan zaman sekarang. Jangan sampai kita tertinggal, anak kita teknologinya lebih canggih, lebih bisa, kita tertinggal dari anak-anak. Tapi kita harus bisa menstabilkan antara perkembangan teknologi dengan zaman sekarang. Kemudian nilai seharusnya yang dimiliki oleh seorang guru adalah reflektif. Jadi setiap pembelajaran yang dilaksanakan, setelah pembelajaran dilaksanakan, kita ada refleksi diri. Hari ini pembelajaran yang kita lakukan seperti apa? Pembelajarannya apa? Ada kekurangannya atau tidak? Siswa kita hari ini bagaimana? Kita perlu merefleksikan diri untuk dapat memperbaiki setiap kesalahan atau kekurangan-kekurangan pembelajaran hari ini untuk dapat kita perbaiki di pembelajaran selanjutnya. Itu refleksi. Kemudian kolaboratif. Nah, ini penting sekali, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kolaboratif ini sangat penting sekali. Jadi ada kolaborasi antara semua pihak di sekolah, semua pemangku kepentingan, baik itu guru, kepala sekolah, kemudian peserta didiknya, dan juga orang tua murid, mungkin ada BP3 atau seluruh lingkungan yang ada di sekitar sekolah ini. Ada perlu kolaborasi agar tercapai pendidikan yang seperti yang dicita-citakan oleh pendidikan nasional yang menurut Ki Hajar Dewantara tadi. Kemudian nilai terakhir yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah inovatif. Nah, inovatif ini berhubungan kembali tadi dengan mandiri. Jadi guru melakukan pengembangan diri. Untuk apa? Agar si guru tadi menjadi inovatif, bisa menghasilkan karya-karya terbaru, bisa menghasilkan ide-ide baru, bisa melaksanakan pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan. Nah, ini seorang guru harus memiliki nilai inovatif. Next. Tujuan dari pendidikan untuk memerdekakan murid. Nah, untuk memerdekakan murid di sekolah itu kita harus adanya yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah secara terus-menerus, bukan cuma satu saat. Misalnya bulan ini kita gencar budaya positif, bulan depan tidak lagi. Enggak, budaya positif itu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Budaya positif dengan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu maksudnya nilai-nilai kebajikan yang diterima oleh seluruh pihak. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus menerapkan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, menurut Daniel Dawson, dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Yang selama ini kita artikan disiplin itu yang ada di benak kita adalah kata-kata hukuman. Sebenarnya disiplin itu adalah belajar. Nah, arti disiplin ini juga ada korelasi dengan disiplin diri. Jadi disiplin itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri. Berarti disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Tetapi di saat disiplin tidak datang dari diri kita sendiri, harus ada orang lain untuk memotivasi kita untuk berdisiplin. Tapi alangkah lebih baiknya disiplin itu kita tanamkan dalam diri kita tanpa dari orang lain. Nah, ini cita-cita yang ingin dicapai dalam pendidikan kita, pendidikan Indonesia.
yaitu pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang bikin cita-cita nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai dalam pendidikan kita. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan ini yang kita gaung-gaungkan setiap hari di sekolah kita. Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Ini budi pekerti ya, masuk ke berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Mandiri itu murid-murid yang memiliki rasa tanggung jawab untuk terhadap proses dan hasil pendidikannya sendiri. Itu mandiri. Kemudian yang ketiga itu bernalar kritis. Jadi pendidikan itu diharapkan murid-murid kita itu punya nalar kritis. Dia bisa mencari informasi, mengolah informasi, menghasilkan informasi. Itu yang diharapkan dari seorang peserta didik. Kemudian berkebinekaan global. Jadi diharapkan dengan pendidikan ini anak-anak itu bisa menghargai budaya-budaya lain, menghargai sesama. Ini termasuk dalam berkebinekaan global. Kemudian selanjutnya ada bergotong royong. Nah, kenapa sekarang di kurikulum sekarang itu kita diharapkan dalam pembelajaran membuat kelompok, ya kan, dengan berdiskusi. Nah, diskusi itu masuk ke dalam gotong royong, bekerja bersama-sama. Makanya sekarang kurikulum kan lebih dalam kerja itu berkelompok, walaupun nanti ada tugas-tugas individu di dalam kelompok. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila bergotong royong. Kemudian yang terakhir kreatif. Jadi anak-anak kita nanti diharap bisa menghasilkan ide-ide baru, ide-ide original, kemudian hasil-hasil atau karya-karya baru yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Nah, selanjutnya seseorang di saat melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Di sini ada 3 motivasi seseorang melakukan sesuatu. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Ya kan? Banyak kita saksikan, kita lihat anak-anak mungkin melakukan sesuatu, mereka tidak ingin dihukum. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapat hadiah, ingin mendapat pujian, ingin mendapat piala misalnya atau apa. Itu perilaku yang kedua, motivasi yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Ya, dan yang terbaik yang ketiga. Perilaku yang ketiga itu untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Sekarang kita coba lihat teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang sering kita dengar adalah hukuman. Konsekuensi kita pernah dengar, cuman kita mungkin jarang bukan melakukan, kurang mengerti mungkin kan. Kemudian restitusi. Jujur, saya baru kali ini di guru penggerak ini baru mengenal yang namanya restitusi. Sebelumnya saya belum pernah tahu ini restitusi ini apa. Nah, kalau hukuman itu kan tindakan yang diberikan kepada seseorang karena melanggar. Sedangkan konsekuensi juga tindakan yang diberikan karena melanggar. Tapi sebelumnya sudah ada dibuat peraturan ataupun kesepakatan. Misalnya dengan siswa, kita sepakatnya seperti ini, kita sepakat untuk datang cepat, disiplin waktu. Apabila tidak datang cepat, tidak disiplin, maka kalian harus membersihkan halaman. Itu konsekuensi namanya. Karena sesuatu terjadi karena adanya sesuatu sebelumnya. Nah, yang paling bagus kalau hukuman itu bisa digunakan, tapi itu alternatif terakhir hukuman itu. Sebelum dilakukan hukuman, sebaiknya lakukan dulu restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya restitusi ini bukan menghadirkan memberikan motivasi atau semangat dari diri si peserta didik. Itu yang namanya restitusi. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Jadi
Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu biasanya adalah hal-hal yang positif. Dia tidak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, sebelumnya kita semua kelas di sekolah kita sudah ada kesepakatan kelas, sudah ada keyakinan kelas. Sekarang kita coba cross check kembali apakah keyakinan sekolah kelas kita sudah sesuai atau belum. Ya. Oke, kita ke slide selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita sering melihat anak kita melakukan kesalahan ataupun melakukan pelanggaran. Nah, sebetulnya mereka setiap orang itu melakukan kesalahan itu pasti ada satu kebutuhan hidup dia yang tidak terpenuhi. Nah, manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Yang apabila salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, dia akan melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu pelanggaran. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup seperti makan, tempat tinggal, itu kebutuhan hidup. Kemudian, kenapa sekarang banyak kejadian-kejadian yang istilahnya yang negatif karena salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Jadi ada mungkin murid-murid kita melakukan kesalahan mungkin karena mereka kekurangan cinta dan kasih sayang dari orang tua. Berarti itu kita harus tahu juga apa yang kurang dari dia, apa yang dia butuhkan sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi ada anak-anak atau murid-murid kadang-kadang mereka ingin diakui kalau dia itu mampu, kalau dia itu menguasai sesuatu. Ada murid-murid yang seperti itu, ya ingin diakui dia bisa. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Nah, banyak mungkin ada anak-anak kita yang bisa belajar, mereka suka loncat sana, loncat sini, bergerak sana, bergerak sini, berarti mereka ini membutuhkan kebebasan. Makanya kalau kebebasan yang mereka butuhkan, kita harus melaksanakan atau merancang sebuah pembelajaran yang memberikan ruang bergerak untuk mereka yang bisa mengekspresikan gerakan-gerakannya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ada anak-anak yang senang. Ada anak-anak yang, karena anak-anak walaupun sudah SMA mereka senangnya bermain. Jadi usahakan buat pembelajaran yang bisa mereka bermain. Ya, oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini yang biasanya kita lakukan kira-kira yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau yang kelima? Yang biasanya kita lakukan yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua? Yang mana? Kita pernah nggak menjadi penghukum untuk anak-anak? Pernah menjadi penghukum untuk anak-anak? Kadang-kadang kita menjadi penghukum untuk anak-anak. Itu posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, menghukum. Jadi seorang guru itu selalu menghukum. Di saat anak-anak melakukan kesalahan, seorang guru itu memberikan hukuman. Itu posisi kontrol yang pertama. Kemudian posisi kontrol kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini contohnya seperti ini. Misalnya dia membuat sesuatu kesalahan, kita mengatakan seperti ini. Kamu nggak kasihan sama orang tua di rumah yang sudah susah payah mencari rezeki, menyekolahkan. Itu pembuat rasa bersalah. Itu sering kita lakukan. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Jadi seorang guru itu menjadi seorang teman, menjadi seorang teman bagi murid. Kemudian yang keempat, pemantau. Pemantau itu yang namanya pemantau melihat, mencatat, kemudian memberikan konsekuensi. Pemantau biasanya seperti itu. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Semuanya punya posisi negatif. Penghukum kalau anak-anak sering diberi hukuman, dia akan mengalami kondisi mental yang mana dia down, mungkin berkepanjangan. Kemudian pembuat rasa bersalah juga ada negatifnya. Teman yang kita lihat itu posisinya sebenarnya positif, ya kan? Hasilnya positif, sebenarnya dia ada sisi negatif. Bagaimana sisi negatifnya? Kalau di saat seorang guru menjadi teman kepada seorang murid, dia akan kadang-kadang menganggap gampang, sama ibu itu gampang. Itu dia sisi negatifnya.
Kemudian pemantau juga ada sisi negatifnya. Nah, posisi yang paling bagus adalah manajer. Nah, untuk posisi manajer ini seorang guru biasanya menggunakan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Nah, ini langkah-langkah segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi seorang guru di saat ada anak-anak yang salah itu validasi dulu tindakan dia yang salah. Jangan menyalahkan kembali, bukan menyalahkan kembali. Misalnya seorang anak pergi ke kantin karena lapar, dia kembali, kita menanyakan kenapa tadi ke kantin, kenapa terlambat masuk, karena lapar. Jangan menyalahkan, ini kan jam masuk, kenapa kamu harus, jangan menyalahkan seperti itu, tetapi validasi dulu tindakan yang salah. Misalnya, memang benar ya kalau kita lapar itu kita nggak sanggup belajar, fokus kita nggak ada. Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menstabilkan identitas. Kita stabilkan identitasnya, bahwa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah menanyakan tentang kesepakatan, tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan seluruh warga kelas. Nah, Bapak-bapak, Ibu, inilah pemaparan saya hari ini tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Selanjutnya kita akan mencoba meng-cross check kembali tentang keyakinan, tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan membuat dalam beberapa kelompok. Nah, cukup di sini dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. banyak udah bergabung di ruang yang berbahagia ini semua. Yang jelas kita hari ini sudah mendapatkan apa tuh sebenarnya budaya positif yang baik yang kita terapkan di sekolah kita melalui kesepakatan kelas. Oke Bapak Ibu, siap ya? Itu bergerak di sekolah kita ya? Oke, terima kasih juga untuk Bu Ratna, guru hebat kita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga kepala sekolah kita yang udah mendukung kita semua. Kita ucapkan